Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Rawabuaya 3, Bapak Deden Sukarjan SPD. Yang saya hormati Salam Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Said Basori MPD. Saya hormati Dewan Guru SDN Rawabuaya 3 yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang melimpah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan susunan acara pada aksi nyata modul 1 dan 4 penanaman budaya positif program pendidikan guru penggerak PGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang di SDN Rawabuaya 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, 4 pemaparan materi oleh CGP, 5 tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan berdiri. Terima kasih, peserta dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Deden Sukarjan SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri wadi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati
hormati calon guru penggerak yaitu Bapak Said Sabrawi MPD dan Bapak Sujun SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta, ya, bersama para calon penggerak juga, ya. Oke, lagi rawon juga. Bersyukur kita lihatkan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan pada siang hari ini kita sama-sama berikan nasihat kepada Islam sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan calon guru penggerak kegiatannya. Salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, para baginda sahabat dan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kegiatan kita ya, yaitu kegiatan aksi nyata untuk penanaman budaya positif program guru penggerak atau PGP angkatan 9. Itu yang nanti akan dibawakan oleh guru penggeraknya sendiri, yaitu Bapak Said Sabrawi MPD dan Bapak Sujud. Kepada kita khususnya nih guru-guru SD Rawabon kita atau Rawabon 3 ya, kita mendengarkan nanti apa-apa yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Kebetulan memang kegiatan ini ya kegiatan yang sangat positif buat kita, yaitu ya nanti kan memang peran guru penggerak di sini ya kan, artinya mereka akan menimba ilmu ya kan yang begitu banyak dari guru-guru berbeda ya. Coba ya, ini kan guru berbeda ya sekarang ini dia kan. Ya kebetulan di kita ini dari 11 guru alhamdulillah kita udah punya calon guru penggerak ini udah ada 2 orang, yaitu Pak Said Sabrawi dan Pak Sujud. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dari kegiatan hari ini kita bisa menimba ilmunya, gitu kan, dapat manfaat ilmu dari apa-apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu dalam kurikulum merdeka ya, yang sedang saat ini kita laksanakan nih, sedang lagi ya booming ya kan, itu masalah kurikulum merdeka sekarang. Ya. Jadi nanti kita ikuti bersama-sama gitu apa yang disampaikan oleh Pak Said Sabrawi ya tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua juga nanti Bapak Ibu ya akan ikut calon guru penggerak di angkatan yang sekarang angkatan 11 ya Pak ya? Angkatan 11 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut semuanya. Karena ya, silakan daftar karena Bapak Ibu dari guru penggerak ini memang manfaatnya sangat luar biasa ya, karena kita udah lihat dan kita mendengar gitu kan dari calon guru penggerak ketika nanti lulus gitu kan, itu bisa untuk menjadi ikut calon kepala sekolah, dan juga yang lebih hebatnya lagi bisa ikut langsung calon pengawas ya Pak ya, calon pengawas gitu kan ya. Jadi program ini memang program sangat luar biasa gitu ketika memang kita mengikuti. Tetapi memang kegiatan ini ya menguras ini apa pikiran tenaga ya Pak ya, gitu kan, banyak kegiatannya gitu kan, kita ya selama 6 bulan gitu. Nah itu ya tentunya nanti walaupun banyak menguras tenaga, hasilnya sangat memuaskan. Yang tadi saya bilang ya mudah-mudahan kita doakan saja nanti Pak Said Sabrawi dan Pak Sujun bisa lulus ya Pak ya, mudah-mudahan ya kan. Karena kalau lulus nanti kita yang lainnya itu menjadi bersemangat agar juga ikut. Itu saja, mungkin tidak banyak lebar dari saya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta
staf dan jajarannya, perubahan kita dalam lingkungan Allah SWT. Langsung saja pembahasan aksi nyata kali ini, yaitu saya pribadi sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang akan menyampaikan diskusi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baik, materi yang disampaikan yaitu tentang perincian materi kegiatan. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi. Yang kedua hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian 2.3 yaitu keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 restitusi atau 5 posisi kontrol, 2.6 restitusi segitiga. Yang pertama yaitu disiplin positif. Ya, perubahan paradigma kegiatan kekepalan tangan. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan beberapa yang tadi salah satu kegiatan juga. Hari ini yang kedua yaitu tentang sama pembahasannya, cuman mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini atau yang kedua oleh saya pribadi. Kita ambil contoh, tadi sudah dicontohkan, cuman kalau saya yang tadi disampaikan kertas yang secercah kertas dikepalkan di tangan. Kalau saya anggap ini barang yang ada di telapak tangan bapak atau ibu adalah barang yang paling berharga dan tidak bisa siapapun tahu ataupun ingin mendapatkannya, plus dia pribadi. Nah, ketika bisa si A, misalkan ibu punya, siapa mau buka, tolong dong saya minta lihat dong apa yang dikepal oleh tangan kamu, misalkan siapa. Karena mungkin karena mungkin dia yakin ini adalah barang-barang dia, tidak seorang pun, atau mungkin ini adalah bahasanya adalah keyakinan dia, bagaimana caranya biar dia saja yang tahu, tidak ada orang sekalipun yang mengetahui bahwa ini benar-benar barang yang mungkin tidak boleh siapapun yang tahu. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita terapkan. Bagaimana ketulusan atau keinginan atau keyakinan yang kita terapkan di sekolah sebagai pendidik ya bisa menjadi perubahan untuk kedepannya. Seperti itu perumpamaan yang saya sampaikan. Dilanjut. Bapak Ibu bisa baca di sebelum positif ini lumayan banyak, cuman saya bacakan saja. Teori menurut Dr. William Glasser dari semua kota, yang paling utamanya atau yang menurut saya paling utama adalah restitusi. Karena mungkin saya pribadi pun baru mengenal, walaupun kita sudah jalankan ini sebenarnya hanya bahasa-bahasa saja yang muncul, akhirnya kita tahu ternyata bahasa ini tentang restitusi begitu. Padahal sudah kita terapkan sehari-hari Bapak Ibu. Yang mungkin yang kita terapkan ya akhirnya di CGP muncul, akhirnya di kurikulum merdeka itu muncul. Nah, akhirnya kita bisa tahu ternyata sudah kita laksanakan. Lanjut. Nah, ini bahasa disiplin. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu yang saya sudah alami, Bapak bukan curhat atau apa Bapak Ibu, bagian dari mungkin tujuan saya. Bahkan di prakarsa perubahan sendiri saya sampaikan bahwa saya mengambil tema pribadi saya di kelas F pada saat CGP kali ini, yaitu tentang Pura Sakti. Saya lebih menekankan karena ada beberapa penilaian nanti PI 3 bahkan lebih condong penilaian Pura Sakti. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya di kelas masing-masing terus terapkan membawa tempat makan atau memakai tempat makan minum tanpa ada sedikit pun plastik yang akan masuk ke sekolah. Mungkin memang saya belum mensosialisasikan ke warung-warung, misalkan ke tempat-tempat penjual gimana caranya dia harus menyediakan tempat makan. Tapi mulanya sebelum nanti saya sampaikan sosialisasi ke para pedagang, mungkin langkah baiknya saya dulu meyakinkan Bapak Ibu bahwa pentingnya Pura Sakti. Ibu Bapak, kemarin juga kita lihat sampah yang mungkin kita belum bisa kendalikan, yaitu pembuangan terakhirnya. Karena penjaga kita membakar di samping perpus Bapak. Itu bagian dari catatan saya pribadi, Bapak bagaimana caranya saya berpikir, karena nanti bagian dari penilaian
Saya pribadi begitu Bapak, karena saya mengambil tema memang kurasaki Bapak. Kalau disiplin bagian dari hal-hal yang sudah disampaikan, mungkin memang agak sedikit melenceng, cuma mudah-mudahan rasa disiplin atau budaya positif kali ini bisa menerapkan apa yang saya harapkan menjadi cita-cita untuk ke depan lebih baik lagi begitu. Ya, kemudian tentang materi kedua yaitu teori motivasi atau hukuman. Bapak Ibu, benar memang hukuman itu sebenarnya tidak baik bagi siswa, khususnya malah bagi SD yang kelas 1, kelas rendah yang mungkin bagian dari yang patut kita menjadi contoh bagi mereka begitu Bapak. Karena kalau mungkin di tingkatan SMP atau SMA dia lebih mengenal disiplinnya, yaitu bagaimana kita menjadi anak muda kembali. Kalau sekarang di SD bagaimana kita menjadi anak kecil lagi, bagaimana memanfaatkan waktu, bagaimana menerapkan kayak mungkin di sini sudah diterapkan 5S ya, senyum, sapa, ya, Bu Waji, benar Waji ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun begitu ya. Tapi keyakinan masing-masing siswa saya lihat masih belum diterapkan begitu, karena setiap kali ada pengumuman ataupun ada himbauan atau ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, mungkin mereka bukan lagi mendengarkan tapi ngobrol gitu. Jadi ini yang kita harus garis bawahi atau kita tematin, gimana sih anak supaya benar-benar apa yang kita sampaikan mendengar secara baik, mendengar secara benar-benar seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bahkan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kaitan masalah merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara di 1.1 kalau belajar sini sebelum diterapkannya saksi nyata 1.4 tentang Ki Hajar Dewantara. Dari mulai merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerdeka diri sendiri. Itu adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita pakai lagi 3 slogan Ki Hajar Dewantara yang kita tahu. Ingat somang ing madu mangun kaso, sing kaso sing kulodo uturi hadayani. Gitu ya. Di belakang mendorong begitu ya. Di depan sebagai teladan, di tengah sebagai teladan, di depan sebagai contoh. Nah, mungkin itu harus sebenarnya kita terapkan sejak dini, bahkan si anak kelas 1, kelas 2 khususnya. Tapi yang saya prioritaskan adalah bagaimana dia apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dia bagaimana belajar di kelasnya seperti itu. Karena posisinya sekarang semakin kompleks, semakin luar biasa universalnya. Cara kita menyampaikan pun mungkin kalau zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lah yang lebih tahu sebenarnya. Kalau saya wajah doang yang agak tua, cuman umurnya masih hijau begitu. Jadi pengalamannya lebih luar biasa buat Bapak Ibu semua. Karena kalau bahasa yang mungkin kita mengenal ketika kita dihukum diomelin sama ibu guru, kalau kita berbilang ke orang tua kita tambah dihukum begitu. Makanya disumputin apa yang kita dihukum oleh Bapak Ibu. Dan itu saya merasakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan hal itu. Karena kalau sekarang berbeda, dari sekian kasus yang sudah terjadi di sosial media ataupun apa, itu bagian dari contoh yang sangat berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Memang betul dari perkembangan zaman pun teknologi apa zaman dulu memang tidak ada. Kalau sekarang sudah menjadi people power adalah media sosial seperti itu ya, luar biasa. Makanya kita perlu hati-hati sebagai guru pun bagaimana menyampaikan, tapi kita menitik beratkan bagaimana si anak lebih apa yang kita sampaikan bisa diterapkan itu saja. Karena yang kita sering mungkin bukan kita sering, bahkan kita jalani yang setiap hari Jumat itu Pak begitu, setiap hari Selasanya senam dan Jumat itu pada saat pengajian yang kedua melupakan kalau kita bisa sholat pun keyakinan dia dengan Tuhan pun terganggu dengan teman-temannya gitu. Jadi bagaimana kita berpikirnya begini, kita berusaha masing-masing Bapak Ibu, kita juga semua saling membantu, saling diskusi gimana caranya si anak benar-benar yakin terhadap apa yang diinginkan oleh dia kepada Tuhannya begitu.
Kayak misalkan setiap hari Jumat kita sholat duha. Bahkan pribadi saya pun menyampaikan bahwa apa yang kita jalankan ini bagian dari doa. Apalagi kita melaksanakan sholat dan ngaji, itu adalah bagian dari kewajiban. Walaupun memang sholat duha itu sunnah bagiannya. Begitu. Bahkan di sholat duha pun mungkin saya palang emosi bapak waktu itu. Mungkin jangan dicontoh ya, memang kondisinya ada siswa yang lagi ruku ditendang dari belakang yang gongklok ke depan begitu Pak. Yang saya nggak habis pikir begitu, bahwa benar-benar keyakinan anak untuk belajar praktek pun itu kondisinya dia masih bisa bercanda dan sebagainya. Itu belajar dengan Tuhan mungkin kalau begitu. Kalau belajar dengan manusia masih bisa belajar juga nggak jadi masalah. Tapi ini belajar dengan Tuhan yang sangat luar biasa tapi masih bisa bercanda. Berarti kurang keyakinan dari para peserta didiknya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita perlu benar-benar bersinergi. Tujuan kita nggak memintakan, minimal bisa menerapkan apa nanti setelah lulus SD bahwa dia akan jadi lebih baik lagi. Nggak ada yang tujuan guru tuh untuk mempintarkan anak, nggak. Bahkan pinter A belum tentu pinter B, pinter B belum tentu pinter C. Itulah adalah bagian dari siswa-siswi yang kita hadapkan sekarang, khususnya di SD Rawabunti. Begitu. Nah, bagian dari hukuman, ternyata hukuman ada beberapa hukuman. Entah itu hukuman dari penghukum atau dihukum oleh penghargaan, bagian dari ini yang saya terapkan sebenarnya. Ketika saya kayak anak peserta didik, kalau boleh saya sampaikan bahwa setiap pramuka itu Senin saya kasih hadiah Pak, kasih penghargaan. Ya bentuknya hukuman sebenarnya. Ya artinya penyampaian ke anaknya. Nanti saya kasih hadiah di hari Senin. Akhirnya dia, oh iya saya nggak pramuka. Nah, dan sendiri begitu. Gitu. Itu bagian dari mungkin yang sudah saya terapkan dan mudah-mudahan bisa terus berjalan. Walaupun memang saya butuh kritik dan saran apakah nanti bisa diterapkan di kemudian harinya seperti apa atau ada upgrade selanjutnya begitu hukuman dengan penghargaan. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait masalah apa yang sudah kita terapkan di kelas. Restitusi ini ternyata sudah kita jalankan, cuma kita belum tahu apa saja tahapan-tahapannya. Saya jelaskan kembali, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Kondisi ya, menciptakan kondisi, bukan menciptakan anak lebih pintar, bukan, tapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya hal-hal yang sudah terjadi ternyata akhirnya lebih baik dibandingkan yang kemarin begitu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahkan Bapak Ibu, ada siswa kita sebenarnya tergolong ada pembulian sebenarnya. Itu udah masih kita dengar, khususnya saya pribadi, karena jujur di kelas beberapa kelas tinggi ya masih aja ngejek nama orang tuanya, ngejek kondisi fisik terus kondisi keluarganya begitu, entah itu di bawah rentan miskin ataupun kurang miskin begitu. Itu selalu jadi bahan ejekan. Khususnya kayak, maaf saya sebutkan saja ya, si Purkonia itu luar biasa, dia begitu sabarnya ya. Cuma memang kemarin saya ambil sebagai sampel bagian dari aksi nyata apa demonstrasi konseptual ya, demonstrasi konseptual sebagai sampel dia datangnya terlambat. Nah, ini yang saya terapkan, restitusi. Entah itu nanti nanti dijelaskan lagi sama saya, cuman nanti secara garis besarnya saja ya. Dari mulai dia kan rumahnya ada di Priuk lah, di Bisangan begitu, dia naik sepeda ke sini ya. Sepedanya pun gantian sama mamanya. Pagi-pagi dia sedikit cerita bahwa dia pagi-pagi jaga adiknya dulu, mamanya ke pasar. Dia ke sini, dia berangkat ke sini, dulu mamanya datang dulu baru dia berangkat. Nah, saya mulai menyampaikan begini, gimana caranya supaya jam 9 sudah datang di sekolah. Kasih tahu mama belanjanya harus lebih pagi. Gitu. Itu bagian dari catatan kita bersama, bukan bagian dari wali kelas ataupun siapanya. Ya, kita sebagai guru di sini, ya bagian tanggung jawab bersama, bukan lagi dari salah satu gurunya. Cuma kita agar lebih peka lagi terhadap siswa, karena bagaimanapun siswa adalah
Guru adalah bisa menjadi contoh kepada siswanya lebih baik dan lebih baik lagi. Bahkan nanti akan kemarin di 1.2 atau 1.3 begitu, bahwa kita harus berpihak pada murid, Bapak Ibu. Berpihak pada murid, Bapak Ibu. Kita sadar, kita ketahui bahwa gimana menyelesaikannya. Ini murid bukan 1, 3 atau 4 atau 5 orang. Ini ratusan murid yang harus kita pahami. Masa iya sih dalam satu guru kita harus tahu murid 50. Memang betul ada catatan pertanyaan seperti itu mungkin kepada pribadi saya atau kepada teman-teman yang kemarin yang sudah dilaksanakan lomba karya. Itu saya sampaikan kepada pengajar prakteknya. Kadangkala guru nggak bisa menyampaikan ke semuanya karena mungkin kondisi jam yang benar-benar kurang terhadap di kelas, begitu. Yang lebih mendominasi adalah faktor lingkungan atau faktor keluarga. Nah, inilah posisi yang harus kita ajak. Inilah posisi yang harus kita rangkul, Bapak Ibu. Dari mulai kemarin juga saya presentasi di 1.4 yaitu tentang PI 2, pendampingan individu, yang disampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, kita merubah ataupun merumuskan visi sekolah pun harus direkrut wali murid karena dia bagian dari warga sekolah, gitu. Apalagi tentang permasalahan yang muncul terhadap pengajaran kita, yaitu di restitusi, ya. Kemudian nilai restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Intinya cita-cita seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau menghargai orang lain. Dan juga ciri-cirinya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri. Segala sesuatunya bukan ditebus atau menghapus kesalahan, bukan, tapi belajar atas yang terjadi pada saat itu. Memperbaiki hubungan yang tadinya mungkin kita nggak tahu benar. Bu Neng saya sudah lihat itu pada saat saya ini bagian dari mungkin dari bagian pembelajaran kita bersama Nur Jannah, Bu Neng. Benar itu dia minta karena mungkin kakeknya yang buta, Pak, yang nggak bisa kata bapak. Itu saya lihat dari jalur Sangiang terus ke sini ke Pansor. Saya ikutin apa sih? Nggak saya fotoin karena ya udah biar takutnya saya ngapain. Tapi saya lihat saya waktu itu kesana rumah. Saya lihat. Akhirnya saya tunggu di sini. Kalau Diana, kamu disuruh apa mau sendiri? Saya tanya begitu. Kamu disuruh apa? Apa Pak? Bapak lihat. Itu saya ngomong berdua tanpa harus menjatuhkan harga dan martabat si anak tersebut. Kalau kita ngomong depan umum kan kita juga tahu ya, ketika kita menyampaikan depan umum atau mengejek ataupun mengkreditkan seseorang di depan umum itu rasanya nggak logis. Jadi saya tanya, dan akhirnya bagaimana? Guru apa keinginan sendiri? Sekarang bapak tanya, kalau kamu punya sendiri, kamu mau belajar atau mau minta-minta? Dia bilang mau belajar. Yaudah, kalau kamu disuruh sama mama, siapa pun nyuruh kamu jangan mau, biar mama kamu aja biarin. Saya bilang begitu. Dan saya belum melihat lagi. Saya setiap hari Rabu sama Kamis sama Sabtu selalu kesana dan itu nggak ada. Nah, mungkin alurnya beda tapi saya mau terangkan. Kalau emang bisa lihat nanti bisa dipantau Bapak Ibu, itu bagian dari pembelajaran kita bersama dulu. Atau PR kita, bagaimana caranya merestitusi siswa yang seperti itu, gitu. Karena saya di sini pun bukan berarti saya paling pintar Bapak Ibu, ya. Saya belajar dari Bapak Ibu bagaimana kita berkolaborasi, meneruskan atau tujuan cita-cita di sekolah kita, begitu. Lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke hati Bapak Ibu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu contoh yang pertanyaan 1 dan 2 Mujana sama pokoknya. Ada contoh yang 3 lagi, si Surya yang sering mereka nangis ketika diejek, iya, yang sering diejek pasti dia nangis sebenarnya. Karena kondisinya sekarang, waktu itu saya pernah melihat 2 kali saya ngelihat waktu itu di jalan sini juga, dia ngebantuin dorong nyari kayu bapaknya di gerobak. Seingat saya.
Itu saya nggak tahu kondisi rumahnya seperti apa, saya nggak tahu karena saya belum terjun ke lapangan, artinya belum melihat kondisi rumahnya. Apakah dia kayak gitu karena mungkin rumahnya agak di bawah gadis ada begitu, ataupun di atas punya begitu, atau enggak dia ngumpulin kayu karena buat dijual dan lagi memasang pagar depan rumah misalkan begitu, kita nggak tahu. Makanya itu saya nggak tahu. Itu sudah yang selalu dampak kena bulinya itu Surya dari kelas Allah, kelas 6, kelas bawah. Kelas 5, dia dari kelas bawah. Ya. Dan yang selalu menjadi aktor utama kalau penjahat apa namanya? Antagonis adalah si Arya kalau nggak salah. Si Arya. Saiful memang dia mah udah tugasnya seperti itu Pak, bukan lagi itu Pak. Itu kodrat alam kayaknya Pak, itu kodrat alam kalau bahasa aja lewat barat. Iya, kodrat alam itu begitu makanya. Karena mungkin dia kondisinya lagi-lagi benar kalau kita lebih memperdalam si Saiful itu, dia lebih ke broken heart kuliah atau kurang perhatian orang tua ya, kurangnya. Iya, betul. Iya, karena mungkin orang tuanya bukan lagi kebetulan udah masing-masing begitu. Justru dia bukan dididik dari orang tuanya, bukan dididik dari sekolahnya, bukan orang tuanya. Makanya itulah luar biasa. Kalau kata psikiater, obat yang paling mujarab adalah pelukan bapak sama ibu. Itu bukan kalau pelukan saya anak saya begitu. Tapi kalau ibu mau dipeluk saya supaya nggak ada Pak Jaja nggak apa-apa gitu. Lanjut keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kita salah satu bukan lagi kita menggibah atau apa ya. Karena posisinya kita melihat kondisi kelas pada saat jam masuk Bapak Ibu, kita tank 7:30 masuk. Kalau jam 7 saya bel masuk bukan berarti ibu masuk kelas, bukan Bu. Bagian dari kegiatan sebelum masuk kelas. Ya. Jadi ketika emang 7:30 sudah ada bel masuk, ya udah silakan. Penerapan atau keyakinan kelas masing Bapak Ibu sebelum kita terapkan ke siswa, mungkin alangkah baiknya kita terapkan buat diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Karena posisinya adalah bagian dari catatan hal yang mungkin kedepannya menjadi baik. Tadinya buruk kalau yang menjadi baik begitu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sangat luar biasa sudah paham dan sudah mengerti hal kayak gitu ya. Kemudian ini dari mulai peraturan kelas, tindakan kelas, ya, peraturan kelas, terus keyakinan bahwa di kelas itu ada peraturan. Kemudian lingkungan yang positif setelah sudah diyakini kelas bahwa ada peraturan, pasti berpikirnya positif, nggak mungkin berpikirnya negatif. Kemudian akhirnya membudaya kegiatan positif itu, membudaya. Nah, sekarang saya lagi bicara benar yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya mengusung tema Kurasaki. Setiap pagi setelah kegiatan apapun pasti memilih sampah. Ini yang jadi bagian catatan saya pribadi yang tadi saya sampaikan. Gitu, cara untuk merubah. Bahkan sampai PP menyampaikan pengajar praktek yaitu Pak Eka pada saat itu Pak menyampaikan gimana penerapannya, coba sampah itu bisa ini lagi. Pengennya sih itu ngumpulin kayak aku apa-apa dikumpulin di sekolah kalau kita jadiin bank sampah, nanti kita tekan jadi uang ya buat jadi pengen jadi kelas begitu. Tapi kayak kalau bank plastik kalau sampah plastik itu kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin bisa kita terapkan. Ya. Lanjut, ini kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas hukum atau keyakinan kelas. Letter Y dan letter T tadi sudah disampaikan. Lanjut ke materi 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita butuh kasih sayang, betul Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu sebelum kita berkeluarga pun benar-benar masa-masa pengembaraan butuh kasih sayang itu sangat luar biasa. Ya, doakan saya pribadi mendoakan Bapak Ibu yang mungkin orang tua yang sudah di alam sana, mudah-mudahan surga tempatnya dan Bapak Ibu dikasih sabar dan hanya kasih sayang Allah yang akan membalas semua itu. Kemudian penguasaan. Nah, yang kita terapkan pada saat menerapkan di kelas, mungkin kita dulu yang perlu penguasaan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita juga kebingungan pada saat menyampaikan apa yang kita sampaikan. Karena kadang-kala
ketika menyampaikan. Saya pribadi juga pernah ke kelas begitu, karena saya kalau gurunya nggak ada di kelas, saya nyampaikan ini pelajaran apa? Pelajaran IPA. Gimana sampai di mana? Akhirnya saya bingung. Akhirnya saya lihat catatan terakhir dia, ya udah saya sampaikan. Itu batas saya untuk mengajarkan di luar dari kendali saya begitu. Kemudian kesenangan, pasti Bapak Ibu, setiap manusia butuh kesenangan. Ya, kemudian terakhir kebebasan. Nah ini kebutuhan materi terakhir, materi terakhir yang kelima dan keenam nanti ada posisi kontrol. Nah ini terakhir segitiga restitusi. Ya, saya sampaikan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan pada siswa. Sebelum ke murid, lagi-lagi saya sampaikan kita dulu yuk kita rubah penanaman restitusi, bukan rubah, kita perbaiki dan penanaman restitusi gimana caranya bisa mendisiplinkan diri sendiri sebelum mendisiplinkan para siswa-siswi yang sudah kita ajarkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang tadi sudah disampaikan. Inilah bagian dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, bagian dari contoh si Nurjana, bagaimana kita kondisinya jangan sampai orang lain itu bisa tahu ketika kita nyampaikan bahwa tadi yang saya bilang menjatuhkan harkat dia. Jangan sampai kita menstabilkan kondisinya, harus benar-benar lagi berdua ngobrol, ya udah obrolin aja apa yang kita akan obrolin. Cuman jangan sampai menjudge langsung pertanyaan itu. Kemarin bagian contoh di PP saya yang sudah saya praktekkan di depan para CGP, yaitu menanamkan bagaimana menstabilkan identitas itu, menjaga nama baik si anak. Walaupun baru sekedar sekolah dasar SD, tapi kita bisa menstabilkan kondisi atau identitas dia. Contoh, kemarin ada yang sering kita lihat adalah siswa kelas rendah 1, 2, 3, 4 kalau salah, selalu main karomen bu. Ya. Karomennya sih nggak apa-apa saya mah, cuman setelah sudah diterapkan itu sampahnya yang nempel ke lantai itu motor yang dibilang gitu. Makanya saya pesannya, ya udah saya ambil gitu. Saya panggil salah satu gedongnya, ya mungkin di kelas 2 tuh gedongnya. Saya panggil. Nah ditanyakannya nggak langsung digas, bahwa kamu main karomen, nggak usah gini. Tadi kamu udah makan belum? Kesini. Udah sarapan belum? Udah silakan makan jajan apa? Itu bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, validasi itu menanyakan kesalahan apa? Ya, sampai saya sampaikan tadi kata si A, kamu nangisin si B, benar gak sih? Pasti dia akan jawab, bukan saya buat tapi di duluan. Nah, akhirnya ada timbal balik yang mungkin bisa sampaikan. Timbal baliknya bahwa dia juga melakukan, ternyata temannya melakukan. Akhirnya dua belah pihak harus kita tanyakan juga supaya tidak menjudge satu sama lain. Begitu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Apakah ke depan kamu akan melakukan lagi nangisin si Epul? Tapi si Epul nggak pernah nangis kayaknya. Ke rumah bayi hitam nangis. Nangis ini mudah, keluar setetes balik lagi, lanjut lagi kegiatan selanjutnya. Begitu. Ya intinya dia bisa move on dari waktu yang sangat singkat begitu kalau si Epul mau itu move on. Move onnya bukan lebih ke arah positif, tapi apa namanya membalas dendam apa yang dia inginkan. Dan pelampiasannya bukan ke orang tersebut yang kita sudah menjadi, tapi ke orang lain. Yang saya sudah mempelajari dari watak si Epul ini. Nah ini dia validasi kebutuhan, kemudian keyakinan, intervensi. Ya baik, ini adalah contoh Bapak Ibu bisa ditempuh. Silakan, cuma nggak pakai mic dan salah. Contoh mau didengarkan Bapak Ibu ini. Saya kesal sekali dengan pulang guru tadi Pak. Dia tidak bersedia menyelesaikan kecepatan. Padahal saya hanya ingin menyalahkan tugas. Setiap
tadi saya robek kecengatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak, saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak, dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang terjadi di Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Sudah. Kalau bahasa kayak siswa kita mah beda, bukan begitu ya. Itu bagian dari contoh bimbingan. Ya, jadi cara penyelesaian setiap siswa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Bagaimana dia bisa menangkap pembicaraan kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh si siswa SD. Iya. Kita jawab secukupnya aja. Apakah salahnya? Bagus. Iya. Enggak. Iya. Pengen saya ngebaca di belakang itu kondisinya salah dulu gitu. Ya. Oke, baik. Penyampaian itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya silakan kita diskusi apakah ada yang mau didiskusikan apa cukup. Kalau memang cukup kita tutup, nanti bisa saya kembalikan kepada moderator. Cuman saya mengharapkan Bapak Ibu silakan masih ada waktu sampai tanggal 27 untuk bisa mendaftar CGP. Silakan kalau daftar tersebut sampai tanggal 29 atau 27. Silakan mau daftar karena hasilnya kemarin sudah saya foto di grup ya. Itu hasilnya setiap lokal karya kita dibayar Bapak Ibu. Iya, gitu juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Saya yang jawab. Penutup ya. Boleh Pak, penutup Pak. Baik Bapak Ibu, dari hasil kegiatan hari ini kita ada dua pembicara tadi ya, itu Pak Said Sabrawi dengan Pak Sudut. Ya, dengan kegiatan sekarang ini kita ambil judulnya Pak Said ya, Pak Said Sabrawi salah ya, kita ambil judulnya yang paling udah populer, yaitu budaya positif ya Bapak Ibu ya. Di sini kan yang kita ambil tadi. Nah, dari ini yang kita dengarkan budaya positif ini tentunya untuk kita ya di sini di sekolah gitu kan. Nah, ini untungnya Bapak Ibu kita sangat tadi sebutkan tadi ya, pengalaman buat kita ini yang sekolah yang punya guru penggerak seperti ini. Jadi anak sekarang seperti ini, ketika ada guru penggerak, jadi berbagi pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita tahu padahal apa yang kita lakukan sehari-hari itu ya hukuman tadi itu ya, ada reconciliation sama restitusi gitu kan. Padahal itu udah iya, bahasanya saja ya, bahasanya keren sekarang seperti itu ya. Ya, jadi yang saya lihat sini kita kan di sini masih ada pembulian anak-anak ya. Dari Pak Sugeng bilang
Terus juga ada anak-anak juga yang anak kita yang Masya Allah ya sampai minta-minta begitu kan. Itu kan apakah mereka itu dari dalam dirinya sendiri gitu kan yang proses tadi restitusi, apakah itu berupa hukuman dari orang tuanya atau diperintah gitu kan. Kalau perintah itu termasuk hukuman juga gitu. Itu. Nah, terus masalah tadi ada lagi untuk kelas. Untuk kelas itu ada keyakinan kelas gitu kan. Nah, satu-satu dulu kalau masalah pembulian anak-anak kita ini, coba yuk kita sama-sama bareng-bareng nih, kita sebagai bapak ibu guru kenali anak-anak kita ya gitu kan, terus pahami anak-anak kita sebenarnya di kelas itu karakter-karakternya kan. Kalau rapat dulu sudah saya bilang gitu ya, coba kenali anak-anak. Jadi artinya kalau kita udah sering memberikan arahan-arahan kepada anak-anak kita gitu kan, mudah-mudahan anak-anak kita itu nanti jadi terbiasa begitu ya. Makanya kebiasaan baru kita teruskan, jangan hanya sekali gitu kan, tapi terus saja. Yang saya lihat seperti Pak Sujud itu udah bagus Pak, terima kasih ya. Cuma saya baru ngasih apresiasi saja, saya ke Pak Sujud belum ngasih hadiahnya belum gitu kan. Ya, silakan ya, silakan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi memang kan maksudnya dari kegiatannya dulu gitu kan, dari kegiatannya yang positif nanti akan timbul gitu kan, timbul ada pemberian ya. Jadi bukan dari dalam, bukan dari luar, ini bukan dari dalam maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya kita ini ketika kita juga mau di kelas supaya rapi, bagus dan sebagainya, yaitu harus ada kesepakatan kelas lah, seperti kita dengarkan. Bagaimana caranya untuk kesepakatan kelas, gitu kan? Supaya rapi kelas ini, ada gambar-gambarnya segala macam. Yaitu apa maunya anak-anak kita? Silahkan tuliskan mau bagaimana kelas ini. Kalau perlu orang tuanya ikut sertakan kesepakatan kelas. Ya, kan kita udah punya budaya sekarang itu untuk budaya orang tua ikut masuk ke kelas itu untuk memberikan motivasinya begitu ya. Ya. Nah, supaya orang tua juga ikut gitu kan, ada kesepakatan kelas. Maksudnya mau dibagaimanakan ya kelas ini, ya kan? Mau bagus, mau indah, mau rapi, yuk kita sepakat gitu kan. Itu. Ya. Yang terakhir di sini kita dapati yang paling bagus itu ya yang tadi nih, kita bukannya hukuman ya kan. Itu yang paling bagus adalah sekarang itu bahasanya restitusi ya, gitu Pak ya. Ibu sepakat kali ya. Karena restitusi itu artinya bukan hukuman, tetapi menyadarkan anak gitu kan ya, dia sadar akan dirinya baik itu kesalahan atau kebiasaan, nanti dia akan tidak buat seperti itu lagi, tidak berbuat seperti itu lagi, tapi dia akan menyadari bahwa ini kegiatan saya atau apa saya tidak baik, tapi saya tidak begitu lagi, maka akan mengikuti aturan sekolah yang telah digariskan. Barangkali begitu ya Pak ya. Itu maksudnya sepakat kali ya. Betul. Jadi kalau udah mereka sadar hatinya gitu kan, jiwanya sadar, kalau sadar kan nanti dia akan termotivasi gini, saya nggak mau lagi begitulah, gitu salah gitu kan. Sehingga dia akan berbuat selalu dari kesalahan itu akan timbul dirinya, saya tidak mau seperti lagi, saya akan berbuat baik gitu kan, karena saya tadi udah berbuat salah gitu kan. Itu menyadarkan. Dan itu barangkali sedikit tambahan dari saya. Yuk kita bareng-bareng ya, kita mendapat ilmunya dari 2 CGP ini. Mudah-mudahan kita bareng-bareng semua menjadi kebiasaan kita ya, untuk anak-anak kita, untuk kebaikan sekolah kita menjadi lebih baik. Terus saja, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah acara sinata ini telah selesai. Mari kita bersama-sama tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.